Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Rabu. Pelajaran untuk kelas 6A adalah pelajaran sirah. Insyaallah Ta'ala kita melanjutkan pelajaran kita tentang Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan sebelum ini kita telah mengenal sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nama beliau aslinya adalah Abdullah. Kemudian beliau mempunyai ayah yaitu Abu Kuhafah. Kemudian ibu beliau bernama Salma. Kemudian beliau dilahirkan di Mekah tahun 572. Dilahirkan di Mekah tahun 572 Masehi. Kemudian beliau terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Kenapa? Karena menurut sebagian orang beliau merupakan laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, kemudian membenarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mempunyai gelar yaitu As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Yaitu tatkala beliau radhiyallahu taala anhu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu kaum musyrikin itu mendustakan, bahkan menertawakan peristiwa tersebut. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membenarkan kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita telah mengetahui sedikit tentang peran Abu Bakar dalam membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran beliau diantaranya adalah beliau terkenal orang yang dermawan, suka menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara peran beliau juga beliau terkenal dari orang yang suka membebaskan budak. Yang terkenal adalah budak yang beliau bebaskan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara kisah yang masyhur juga tentang kedermawanannya adalah tatkala suatu peperangan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menginfakkan seluruh hartanya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini bentuk keimanan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu taala anhu. Baik, itu sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita masuk ke khalifahan beliau radhiyallahu taala anhu. Yaitu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, yaitu pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kekhalifahannya adalah yang pertama, kaum muslimin sepakat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk beliau sebagai imam tatkala beliau sakit. Baik. Yang kedua, bahwasannya ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, beliau melakukan khutbah yang masyhur, yang terkenal, yang beliau ucapkan, yang artinya adalah, saudara-saudaraku, kalian memilihku menjadi pemimpin, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku melakukan kebaikan, maka bantulah. Tetapi kalau aku sampai melakukan kekeliruan, maka perbaikilah. Bersikap jujur berarti menjaga amanah. Sedangkan berdusta merupakan perbuatan khianat. Orang yang lemah adalah kuat di hadapanku hingga ku penuhi semua haknya. Sedangkan orang yang kuat adalah lemah di hadapanku hingga aku menarik segala yang bukan menjadi haknya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila tidak demikian, maka kalian tidak perlu mentaatiku lagi. Yaitu khutbah yang pertama, khutbah Abu Bakar. Yang ketiga, bahwasannya di awal kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini mendapatkan sebuah cobaan, bahwasannya ada sekelompok masyarakat di zaman tersebut tidak mau menunaikan atau membayar zakat. Padahal zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Namun karena mereka tetap tidak mau membayarkan zakat tersebut, Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka sebagai golongan orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ini bentuk dari kedekatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau membayarkan zakat. Padahal zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Baik, dan rukun kita ketahui adalah pondasi seseorang yang di atasnya agama ini dibangun. Kemudian kejadian di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu banyak nabi-nabi palsu ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu munculnya nabi palsu. Di antara nabi palsu tersebut adalah Musailamah al-Kadzdzab
dari Yamamah. Kemudian juga Tulaihah al-Asadi dari Bani Asad, dan Aswad al-Unsi dari Yaman, kemudian seorang wanita bernama Sajjah. Mereka semuanya mengaku mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Di situ dikatakan wa khataman nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu tersebut. Dan alhamdulillah, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi itu tewas dalam peperangan, kecuali Tulaiha al-Asadi. Ia bertobat dan kembali ke pangkuan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam peperangan itu banyak dari penghafal Al-Quran yang gugur. Keadaan ini membuat cemas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Abu Bakar pun setuju dengan pendapat Umar, kemudian menugaskan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas. Dengan demikian diharapkan Al-Quran akan terus terjaga dan terpelihara hingga akhir zaman. Kemudian anak-anak yang terakhir, yaitu akhir dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun antara tahun 11 sampai 13 Hijriah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal di usia yang ke-63 tahun. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah biografi singkat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian dari kekhalifahan beliau radhiyallahu taala anhu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.